Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, Ibu Bella akan membahas materi yaitu relasi dan fungsi. Silakan kalian simak. Relasi. Kita misalkan ada himpunan A dan ada himpunan B. Maka, relasi antara himpunan A ke B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Oke, sekarang kalian perhatikan contoh berikut ini ya. Misalkan Zaka, Zaki, Ziva, Shiva, dan Kila diminta untuk menyebutkan jenis olahraga yang mereka sukai. Zaka menyukai bulu tangkis. Zaki menyukai basket dan sepak bola. Ziva menyukai sepak bola. Shiva menyukai renang. Dan Kila menyukai voli. Dari contoh soal tersebut, maka kita dapat mencari relasinya. Anak-anak, apa kira-kira relasi dari soal tersebut? Yaitu menyukai olahraga. Oke, kita misalkan A itu adalah Zaka, Zaki, Ziva, Shiva, dan Kila. Dan B itu adalah jenis olahraganya, yaitu bulu tangkis, basket, sepak bola, renang, dan voli. Tadi relasinya itu apa? Menyukai olahraga. Nah, sekarang kita tinggal cocokkan. Tadi Zaka menyukai apa, Nak? Bulu tangkis, berarti kita tarik dari Zaka ke bulu tangkis, atau kita pasangkan himpunan di A itu adalah Zaka, ke himpunan di B yaitu bulu tangkis. Kita berikan tanda panah. Kemudian untuk Zaki itu menyukai basket dan sepak bola, berarti kita tarik itu tanda panah ke basket dan ke sepak bola. Untuk Ziva, dia menyukai sepak bola, berarti Ziva kita berikan tanda panahnya ke arah sepak bola. Nah ya. Kemudian Shiva menyukai renang. Berarti kita tarik tuh dari himpunan A Shiva ke himpunan B yaitu renang. Kemudian untuk Kila menyukai voli. Berarti kita berikan panah dari Kila ke voli. Nah, bentuk diagram yang ada di layar slide itu merupakan bentuk diagram panah. Nah, sampai di sini paham? Insya Allah paham ya. Anak-anak, ada yang perlu kalian ketahui, bahwa dalam relasi ini ada yang sering kita kenal dengan domain, yaitu daerah asal, kodomain daerah kawan, dan range itu daerah hasil. Nah, daerah asal itu adalah daerah yang berada di himpunan A. Berarti apa, Nak? Ada Zaka, Zaki, Ziva, Shiva, dan Kila. Nah, untuk kodomain atau daerah kawan, itu semua anggota yang ada di himpunan B. Ada apa aja sih, Nak? Ada bulu tangkis, basket, sepak bola, renang, dan voli. Lalu untuk rank itu adalah daerah hasil yang mendapatkan pasangan. Jadi yang memiliki pasangan yang antara di A ke B. Yang mana aja yang ada pasangan? Semuanya ada pasangan ya. Berarti bulu tangkis, basket, sepak bola, renang, dan voli itu merupakan rank juga. Gimana? Sampai di sini paham? Insya Allah paham ya. Dalam relasi, ada 3 cara untuk menyatakan relasi. Yang pertama, diagram panah. Yang kedua, diagram kartesius. Dan yang ketiga, himpunan pasangan berurutan. Untuk diagram panah, pada penjelasan sebelumnya, tadi Bu Bella telah menjelaskan ya, bentuk dari diagram panah. Sedangkan untuk
diagram kartesius, pada pertemuan sebelumnya, Ibu Bella telah menjelaskan bagaimana sih cara menentukan diagram kartesius. Atau bagaimana sih cara membuat diagram kartesius gitu ya. Nah, untuk himpunan pasangan berurutan, pada pertemuan kali ini akan Ibu Bella jelaskan. Kita langsung ke contoh soal nak ya. Diketahui himpunan A memiliki anggotanya yaitu 4, 6, 8, 10, dan 12. Dan himpunan B memiliki anggotanya yaitu 2, 3, 4, 5, dan 6. Nyatakanlah relasi dua kali. Kemudian, ubahlah relasi tersebut ke dalam 3 cara, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Untuk diagram panah, tadi kan telah diketahui bahwa himpunan A itu memiliki anggota 4, 6, 8, 10, dan 12. Artinya, 4, 6, 8, 10, dan 12 itu adalah anggota yang berada pada himpunan A. Kemudian, anggota yang ada pada himpunan B adalah 2, 3, 4, 5, dan 6. Diketahui, tadi relasinya adalah 2 kali. Nah, sekarang kita lihat nih 4. 4 yang ada pada himpunan A. Kira-kira 4 yang ada pada himpunan A itu dipasangkan dengan anggota yang mana nak yang ada pada himpunan B? Yang memenuhi syaratnya 2 kali. Oke, Ibu Bella contohkan ya. Yang pertama itu bahwa 4 merupakan 2 kali dari 2. 2 yang ada pada himpunan B. Atau bisa juga kita artikan seperti ini. 2 apabila dikalikan dengan 2 itu hasilnya 4. Kemudian kita tarik dari himpunan A yang berada tepat pada anggota 4 ke anggota yang ada pada himpunan B yaitu 2. Kita tarik dengan tanda panah. Kemudian untuk 6, kira-kira dipasangkan dengan yang mana nak? 6. 3, karena 6 ini adalah 2 kali dari 3, atau 3 dikali 2 itu 6. Kemudian 8 dipasangkan dengan yang mana nak? Dengan 4. Nah ya, karena 8 ini 2 kalinya dari 4, atau jika 4 dikali 2 itu adalah 8 hasilnya. Kemudian 10 dipasangkan dengan yang mana nak? Dengan 5. Kemudian 12 berapa nak? Dengan yang mana? Dengan 6, karena 12 ini 2 kalinya dari 6. Atau 6 jika dikalikan dengan 2 itu hasilnya 12. Nah, sampai di sini kalian paham anak-anak? Insya Allah paham ya. Nah, untuk cara penulisannya, kalian biasa lihat tuh di layar slide. Nah, sekarang kita masuk ke cara 2, yaitu diagram kartesius. Tadi diketahui himpunan A dan himpunan B. Nah, untuk himpunan A itu berada pada sumbu E. Atau untuk yang berada pada domain itu berada pada sumbu E. Nah ya, berarti untuk himpunan B itu berada pada sumbu Y. Nah, mari kita pasangkan. Tadi 4 berpasangan dengan 2, berarti kita cari nih 4 yang ada pada sumbu E. Lalu kita arahkan ke 2 yang ada pada sumbu Y. Nah ya, kemudian kita beri titik. Ini di layar slide Ibu Bella beri tanda anak ya. Kemudian 6,3, berarti kita tarik 6 yang ada pada sumbu X mengarah ke 3 yang ada pada sumbu Y.
di layar slide, itu Ibu Bella beri tanda titik B, nak ya. Begitu juga untuk 8,4, berarti 8 itu ada pada sumbu X, dan 4 ada pada sumbu Y. Nah, kita arahkan, itu Ibu beri titik C, kemudian 10,5, berarti X-nya itu di 10, dan Y-nya itu di 5. Begitu juga dengan 12,6, berarti X-nya 12, Y-nya 6. Anak-anak, gimana? Sampai di sini paham? Insya Allah paham ya. Kemudian, langkah ketiga adalah himpunan pasangan berurutan. Penulisannya itu kalian sertakan kurung kurawal, nak ya. Lalu kalian buka kurung, kalian masukkan himpunan pasangan berurutannya. Tadi 4,2 tutup kurung, 6,3 tutup kurung, buka kurung, 8,4 tutup kurung, 10,5, 12,6. Sampai sini paham, nak? Insya Allah paham ya. Nah, kemudian kalian tutup lagi pakai kurung kurawal. Sekarang kita masuk ke fungsi, nak ya. Fungsi itu bisa disebut juga dengan pemetaan. Jadi, jika diketahui himpunan A dan himpunan B, maka fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B itu adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A itu tepat satu dengan anggota B. Oke, kita kembali ke contoh sebelumnya tadi, nak ya. Pada himpunan A ada Zaka, Zaki, Ziva, Shiva, dan Kila. Pada himpunan B ada bulu tangkis, basket, sepak bola, renang, dan voli. Zaka menyukai olahraga bulu tangkis, Zaki menyukai basket, Ziva menyukai sepak bola, Shiva menyukai renang, dan Kila menyukai voli. Nah, dari diagram panah tersebut, Ibu Bella tanya, setiap anggota di A itu memiliki tepat satu pasangan nggak di B? Tepat ya, satu semua ya pasangannya, nggak ada yang 2 atau 3, nak ya. Paham sampai di sini? Artinya, syarat suatu fungsi atau pemetaan itu, yang pertama, setiap anggota himpunan A itu harus habis dipasangkan. Artinya, anggota yang ada pada himpunan A itu nggak boleh ada yang nggak punya pasangan. Harus punya pasangan. Itu syarat pertama. Syarat kedua, setiap anggota himpunan A itu dipasangkan tepat satu dengan anggota himpunan B. Hanya satu aja pasangannya, nggak boleh 2, nggak boleh 3, ataupun lebih dari itu, nak ya. Hanya satu. Anak-anak, sekarang kita masuk ke contoh 1 ya, dimana diketahui diagram panahnya memiliki relasi yaitu ukuran sepatu dengan anggota yang ada pada himpunan A adalah Bella, Della, Sela, dan Mela. Dengan anggota himpunan B 36, 37, 38, 39, dan 40. Dari diagram panah tersebut, maka domainnya apa aja, nak? Tadi domain itu adalah daerah asal atau daerah yang berada pada himpunan A. Apa aja? Ada Bella, Della, Sela, dan Mela. Kemudian kodomain. Tadi kodomain adalah daerah kawan, yaitu daerah yang ada pada himpunan B. Apa aja? Ada 36, 37, 38, 39, dan 40. Lalu ringnya mana? Ring itu adalah daerah hasil. Yang mana ringnya? Yang punya pasangan. Apa aja? 36, 37, 38, dan 40. Pertanyaannya, diagram panah tersebut itu merupakan fungsi atau bukan? Ingat nak ya, tadi fungsi itu hanya memiliki tepat satu pasangan. Yang kedua, himpunan di A itu harus mempunyai pasangan semua. Jadi diagram panah tersebut merupakan fungsi, nak ya, karena anggota A-nya itu memiliki tepat satu pasangan di himpunan B ya.
Kemudian setiap anggota di himpunan A itu juga memiliki pasangan semua, anak ya. Nah, jadi diagram panah tersebut merupakan fungsi. Gimana? Sampai di sini paham? Insya Allah paham ya. Lalu, yang kedua itu diagram kartesius. Tadi kan udah diketahui diagram panahnya. Dan pasangannya juga udah diketahui ya, kan ya. Maka kita masukkan ke diagram kartesius. Pada sumbu X itu anggota himpunan A. Apa aja tadi? Ada Bella, Della, Sela, dan Melah. Kemudian pada sumbu Y itu adalah ukuran sepatunya. Tadi Bella, ukuran sepatunya 36. Berarti kita arahkan ke 36. Tadi Della, ukurannya 37, nah ya. Berarti kita arahkan ke sumbu Y 37. Tadi Sela, 38 ukuran sepatunya. Berarti kita arahkan ke 38. Dan Melah 40. Sampai di sini paham, nak? Insya Allah paham ya. Kemudian, himpunan pasangan berurutan. Buka kurung kurawal, maka di dalamnya itu adalah pasangan himpunan A ke himpunan B. Tadi apa aja? Ada Bella dan ukuran sepatunya 36. Della 37, Sela 38, dan Melah 40. Anak-anak, sampai di sini paham? Insya Allah paham ya. Sekarang kita masuk ke contoh 2 ya. Diketahui fungsi X itu 3X plus 1 dengan daerah asal yaitu 1, 2, 3, dan 4. Pertanyaannya, tentukanlah daerah hasilnya. Nah, anak-anak, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, itu kata kuncinya itu adalah fungsinya, nak ya. Tadi fungsinya apa? 3X plus 1 dengan daerah asal yaitu 1, 2, 3, dan 4. Berarti setiap X itu kita ganti dengan anggota-anggota yang ada pada daerah asal atau domain. Jadi, fungsi X1 artinya yang X pertama ini kita gantikan dengan 1, kita ubah sehingga 3X plus 1. Jadi, setiap X-nya ini diganti dengan 1. Berarti 3 dikali 1 ditambah tambah 1. Berapa? 3 kali 1, 3. Tambah 1, 4. Paham sampai di sini? X-nya itu semuanya diganti dengan anggota himpunan yang ada pada daerah asal. Oke, tadi 1 udah, sekarang 2. Berarti Fx-nya diganti dengan 2. Berarti 3 dikali 2 ditambah 1. Berapa, nak? Tuh, 7. Kemudian 3. Fx-nya kita ganti dengan 3. Berarti 3 dikali 3 ditambah 1. 3 kali 3 berapa? 9. 9 tambah 1, 10. Gitu ya. Kemudian yang keempat, itu ada 4. Berarti Fx-nya diganti dengan 4. Jadi 3 dikali 4, 12 ditambah 1, 13 ya. Jadi daerah hasilnya adalah 4, 7, 10, dan 13. Gimana? Sampai di sini paham? Insya Allah paham ya.